Saya menyapa seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini dan oma-oma yang ada di bawah dan seluruh sidang jemaat yang menyaksikan melalui live streaming. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih memuji Tuhan. Kita masih bisa menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Karya terbesar telah diberikan kepada kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku selalu setiap waktu, setiap waktuku, tidak pernah berubah kasih-Mu Tuhan, tidak pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, itulah yang menyelamatkan kami Tuhan.
dan ku hargai. Yesus engkau ku Yesus kau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi Tuhan. Yesus engkau ku kagumi. Kita sembah Dia, kita pujikan Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya, buat kasih-Mu yang besar, buat karya-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami datang kami bersyukur, kami menyembah-Mu karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah menolong kita hingga di penghujung tahun ini. Begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak karya-karya Tuhan yang ajaib bagi kita, yang kadang tidak terduga oleh hati kita, yang tidak kita pernah pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, tetapi Tuhan menyediakan bagi kita. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tiada terkira kasih-Mu, tiada terukur perbuatan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuji-Mu karena perbuatan-Mu yang ajaib, ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Itu sebabnya hati kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, tiada yang seperti-Mu. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih.
kasih Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tiada yang seperti-Mu Kami memuji Engkau Kami memuji Engkau Terima kasih Sungguh hati kami bersyukur Hati kami kagum Terima kasih Tuhan yang layak disembah Hati kami menyembah Tuhan Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik atas kebaikan Kau yang termanis bagi jiwa kami. Terima kasih Terima kasih Besar kasih setia Ajaib berdoa Jiwa kami bersyukur, Kami memuji jiwa kami menyembah Tuhan, Karena kasih-Mu yang Kau katakan memuji-muji. Terima kasih Engkau baik Tuhan, Terima kasih Kau yang terindah, Kau yang Bagi-Mu lah termanis. Bagi-Mu lah Haleluya. Terima kasih Terpujilah Tuhan Terpujilah Engkau Tuhan Terpujilah Tuhan Haleluya. Engkau termanis, Engkau terindah. Engkau baik Terima kasih Kau yang telah menyelamatkan kami Dialah Allah yang telah menyelamatkan kita Yang memberikan kita kehidupan Biarlah hati kita tetap memuji Tuhan Hati kita tetap limpah dengan ucapan syukur Terima kasih Tuhan Yesus Kau kebenaran Amin Yang menyelamatkanku Kau memberikanku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendak-Mu Ku perlu anugerah-Mu Ku nyatakan janji-Ku kepadamu Ini janji kami Tuhan Kalau ku hidup bagi-Mu Hatiku tetap menyembah-Mu Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Selama ku hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, Yesus Kau kebenaran yang telah menyelamatkan hidup kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, cuaca yang baik. Kami kembali bisa menyembah Tuhan dalam ibadah doa penyembahan yang tidak sempurna ini. Kami bawa hidup kami persembahkan hidup kami dalam ibadah doa semacam ini Tuhan. Kami hanya mau memberikan syukur kami, menyembah Tuhan. Karena kami tahu saat kami menyembah mengagungkan Engkau, Tuhan turut bekerja tanpa kami minta segala keperluan kebutuhan kami. Tuhan tahu persis dan Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Tuhan menjelang ibadah perayaan Natal kami pada minggu depan ini. Kami datang menyembah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Ya, suasana Natal khususnya untuk gereja kita sudah semakin terasa begitu ya. Ya, walaupun tidak harus hari Natal sebenarnya terasa itu ya. Tetapi ya kita bersyukur pada momen Natal, bulan Natal itu biasanya lebih kerasa begitu ya. Ya karena mungkin juga di bulan itu ada yang dapat THR atau bagaimana ya. Tapi kalau nggak dapat pun tidak mengurangi sukacita kita. Amin ya.
Ya, yang sekolah tentu persiapan untuk lebih santai sedikit walau di akhir Desember dan awal Januari ini. Injil Lukas pasal yang pertama, di bulan Natal ini kita tidak bermazmur dari kitab Mazmur, tapi kita akan melihat sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang peristiwa Natal yang sudah terjadi. Lukas pasal 1 ayat 6 sampai 7, lalu kita lompat ayat 13. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, lalu nanti kita lompat ayat yang ke-13. Saya ulangi ya, Lukas pasal 1 ayat 6 sampai 7, kita lompat ayat 13. Demikian firman Tuhan. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka maksudnya keduanya di sini adalah Zakaria dan Elisabet yang sudah tua. Ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi memang lansia ya. Lalu kemudian ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Puji Tuhan. Hati saya bersyukur bersuka cita karena dalam mulai dari akhir minggu, Sabtu, Minggu, Senin sampai hari ini saya berkhotbah tiap hari ya. Berkhotbah dan topiknya sudah berbicara tentang Natal. Saya menemukan sesuatu yang indah, sungguh sangat indah. Ketika berita Natal itu disampaikan, disadari atau tidak disadari manusia, tapi kami para pendeta coba mengamatinya. Loh, berita Natal itu disampaikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan itu dimulai dari yang namanya Zakaria dan Elisabet, seorang lansia laki dan lansia wanita. Lalu nanti kemudian kepada anak muda yang sedang bertunangan, Yusuf dan Maria. Lalu kepada para orang-orang sederhana, gembala, profesi gembala. Dan pejabat-pejabat tinggi, orang-orang Majus. Ini indah sekali. Dan malam hari ini saya ingin berbicara tentang orang-orang yang lanjut usia ini. Zakaria dan Elisabet adalah imam-imam yang melayani Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan, Mesias istilah mereka. Tetapi pergumulan dari kedua orang tua ini bertambah satu lagi. Karena apa? Di masa tua mereka rindu untuk mendapatkan seorang anak. Mereka terus bawa dalam doa, tidak jadi beban sambil melayani Tuhan, dibawa dalam doa. Tetapi hati mereka rindu. Ini biasa. Ini bisa terjadi. Artinya apa saudara? Ternyata pergumulan itu dibawa sejak mereka menikah sampai di masa tua. Apa anak Tuhan harus begitu? Imannya mana Pak? Saya melihatnya tidak. Ini adalah sebuah tanda bahwa ternyata memang anak Tuhan yang setia, ya, kedua-duanya tadi disebut apa saudara? Ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala yang perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan tanpa cacat. Sejak mereka menikah sampai sekarang sudah lanjut umur, beban dan pergumulan hidup itu biasa. Itu loh yang ingin saya sampaikan. Beban dan pergumulan hidup kita itu ya memang harus ada. Tidaklah benar dan sangat tidak benar kalau ada orang berkata, ikut Tuhan, setelah setia melayani Tuhan sungguh-sungguh, menjadi pelayan-pelayan di mimbar sini,
di panggung sini melayani Tuhan namanya, pendeta, sebagainya lah, imam-imam. Lalu bebas dari masalah, itu sama sekali salah benar. Ya salah kok benar ya, salah sekali gitu. Salah-salahan gitu, ya nggak benar itu. Nggak ada. Ini ada banyak contoh. Dan pada momen Natal ini, saya ingin berbicara tentang Zakaria dan Elisabet. Bergumul, berdoa sejak mereka menikah, katakan usia, saya tarik usia yang paling matang. 30 tahun. Mereka menikah usia 30 tahun. Bergumul, disebut tua. Pada waktu itu, katakanlah sudah 75 tahun. 45 tahun dalam pergumulan. Bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang aneh. Saya melihatnya sebuah kewajaran. Ada orang yang dianugerahi anak, lalu tidak bergumul lagi. Wah, doaku sudah dijawab Tuhan, aku sudah punya anak. Lalu lolos dari pergumulan, hidupmu akan penuh dengan pergumulan karena punya anak. Akan memikirkan bagaimana mengganti sepatunya. Apalagi kalau sudah Natal seperti ini, bingung kan? Apalagi tim panitia Natal itu keren-keren dress code-nya. Orang tua bingung, ini belinya di mana? Kalau uangnya ada, nyarinya di mana? Kalau barangnya ada, duitnya di mana? Kan begitu. Belum lagi nanti dia sudah remaja, bingung. Mulai suka sama cewek, mulai suka sama cowok. Orang tua berdoa terus, jangan sampai salah anak ini. Jangan sampai dia berteman dengan orang-orang yang tidak seiman. Jangan sampai pergaulannya buruk, bebas, narkoba, free sex dan lain-lain. Ya, itulah pergumulan hidup. Pendeta yang bergumul, Tuhan, bagaimana supaya aku diberikan gereja? Tuhan kasih gereja, jemaat enggak ada. Lah untuk apa? Lalu ada pendeta yang bergumul, Tuhan berikan jemaat banyak, gereja enggak ada. Iya kan? Gereja besar, jemaat ada, Tuhan enggak ada. Ya, hidup itu penuh dengan pergumulan. Sampai pada masa tuanya. Ketika Zakaria pada giliran dia termasuk rombongan Abia. Jadi mereka itu ada giliran-giliran melayani. Kayak kita inilah, ada rosternya, ada jadwalnya. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai keliru ya jadwalnya ya. Karena itu Alkitabiah, dijadwal. Pelayan-pelayan Tuhan waktu itu dijadwal ketika melayani di dalam bait suci. Giliran jadwalnya dia tidak lupa tetap membawa dalam doa. Saya ingin berbicara tentang Natal, itu bicara tentang ketekunan. Amin saudara. Tekun terus. Sudah didengar Tuhan doanya, sudah dicatat oleh malaikat Gabriel, dicatat Tuhan sudah, itu lampau loh saudara. Bukan waktu dia berdoa, waktu gilirannya dia melayani, enggak. Sudah, Tuhan sudah mendengar doamu Zakaria, Elisabet sejak umurmu 30 tahun. Sudah didengar Tuhan. Nah masalahnya bagi manusia 40 tahun itu lama. Tetapi sesungguhnya bagi Tuhan, dia tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi yang pasti adalah janjinya ya dan amin. Itu loh yang harus kita pegang. Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Tidak tahun 2021, ya 2022. Enggak dapat hadiah bagus di tahun ini, enggak dapat handphone baru, ya terpujilah Tuhan. Kalau tidak tahun 2021, ya 2025. Itu cara Tuhan menjawab doa kita. Tetapi yang harus ada di dalam hati Zakaria dan Elisabet adalah apa saudara? Aku percaya kepada janji Tuhan. Ini yang seringkali, memang mata manusia ini sangat menipu. Apalagi kalau kita sudah lihat orang lain, aduh kok mereka bagus ya. Duh, kok keluarga mereka diberkati Tuhan kelihatannya. Sepertinya kita diberkati. Apalagi tradisi Yahudi waktu itu seram sekali. Mirip-mirip dengan keluarga Batak. Kalau ada pasangan suami istri yang tidak menikah, itu
itu benar-benar sangat-sangat dikucilkan, apalagi kalau hamba Tuhan. Seorang imam tidak dikasih anak, itu bisa menjadi minder loh, melayani Tuhannya kayak apa. Bagaimana mau melayani Tuhan ini? Wong jemaat menganggap doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Itu beban loh saudara. Beban berat bagi seorang pendeta contohnya. Berkhotbah dia tentang kebenaran, istrinya kacau, bisa jadi. Pendeta berkhotbah tentang kesucian, anak-anaknya najis, anak-anaknya bergaul dengan tidak baik, bisa terjadi. Pendeta berkhotbah baik-baik, ada saja yang membuat kita menjadi putus asa untuk melayani Tuhan. Tapi saya melihat Zakaria tidak. Dia melewati semuanya karena yang ada di hati Zakaria. Keduanya suami istri sepakat, orang-orang lansia ini sepakat, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Kepada Yusuf dan Maria kita akan melihat di waktu-waktu mendatang atau nanti waktu di Natal kita melihat orang-orang Majus, melihat para gembala. Kita akan melihat betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita pada bulan Natal ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Hidup ini dalam mengikut Tuhan meskipun kami sudah sungguh-sungguh, meskipun kami sudah sangat serius, tetapi ada saja pergumulan-pergumulan kehidupan yang harus kami lalui. Sudah terbukti menjelang Natal itu, yang pertama, Natal pertama itu, telah terbukti orang tua Zakaria dan Elisabeth ini, orang yang benar di hadapan Tuhan, meskipun puluhan tahun mereka bergumul. Pada waktu itu pergumulannya seorang anak. Pada saat ini pergumulan kami ada banyak. Anak-anak kami, pekerjaan kami, sekolah kuliah kami, ekonomi keuangan kami, ada banyak Tuhan. Tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Meski mengakhiri tahun ini sekalipun, mungkin tidak seindah Natal-Natal beberapa tahun yang lalu. Tetapi kami bersyukur, kami diberkati, telah diberkati, dan tetap diberkati Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin, pada waktunya kami akan melihatnya. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang mengikuti secara onsite maupun offline, maupun online di rumah mereka masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan memberkati, mempersiapkan kami menyambut Natal di gereja kami tanggal 22 Desember nanti. Tuhan campur tangan untuk panitia. Oh, kami bersuka cita Tuhan menyambut Natal ini. Kami sangat rindu sudah ingin memuji-muji Tuhan pada perayaan Natal ini. Segala halangan rintangan Tuhan jauhkan atau berikan kemampuan bagi kami untuk menjalaninya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat, panti di tempat ini Tuhan, mulai dari Ibu Selvi sebagai koordinator dan pengasuh, semua oma-oma yang lanjut usia yang ada di sini, disertai diberkati Tuhan. Kami juga orang-orang tua anak-anak kami yang jauh dari kami doakan Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami yang harus sekolah di Jakarta, yang pulang ke Toraja, yang ada di luar kota, di luar pulau. Bapa di surga, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup mereka. Jika ada pergumulan sidang jemaat yang bergumul untuk keluarganya, bergumul untuk istrinya, suami, supaya lebih dekat dengan Tuhan, kami doakan Tuhan di tahun-tahun mendatang mereka dijangkau oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya.